Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kedatangan-Mu yang begitu mulia. Engkau hadir ke bumi dan Engkau sendiri yang telah menyelamatkan kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh ada dan kami menikmati apa yang Kau lakukan itu. Hari ini merupakan hari di mana kami memperingati atas kelahiran-Mu itu ya Bapa di surga. Terima kasih atas kebesaran-Mu itu Engkau menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bahkan juga Allah menciptakan kami manusia pribadi yang unik dari segala ciptaan itu. Engkau punya langit dan Engkau punya bumi, tempat di mana kami taruh telapak kaki di saat ini. Dari tempat ini layak kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Karena tidak ada rencana baik itu dari leluhur, dari bapa kami, dari nenek tete kami, baik dari kami, tetapi semua itu dalam rancangan Tuhan. Dan dari tempat ini kami layak meninggikan, memuliakan, membesarkan Engkau, karena Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ibadah Natal Kaum Bintang Jemaat Gidi Eden 1 jam bersama dengan Bintang, saatnya kami sudah datang. Pula ada beberapa jemaat dan anak-anak Tuhan yang kami sudah kasih undangan pula dari Kaum Bintang yang mereka masih dalam pertengah jalan. Allah mempercepatkan langkah mereka agar dalam waktu yang tepat boleh mereka datang di tempat ini. Tujuan untuk hanya kami beri kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Untuk itu Tuhan, ibadah di saat malam hari ini Tuhan, kami hanya bertaruh dalam tangan-Mu saja Bapa. Dari pertengahan, permulaan sampai selesainya, kami hanya serahkan kepada-Mu dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus kami berdoa dan buka. Haleluya Yesus, amin. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, bless the Lord. Shalom. Ada yang sakit hati kan? Karena dia punya fansnya mungkin tidak menang. Ada yang sampai hari ini masih sakit hati? Ada ya? Ada yang sakit kepala mungkin? Iya, saya pikir tidak ya? Kalau begitu mari saya ngajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu yang tadi ya, Alandawi Tianduo. Iya, mari kita semua bertepuk tangan, kita menari, kita bebas memuliakan Tuhan ya. Alandawi Tianduo. Hallelujah. Alandawi Tianduo. Hallelujah. Alandawi Tianduo. Hallelujah. Hallelujah. Alandawi Tianduo. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya, mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya, mari kita puji Dia. Mari kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Iya, tidak ada nama lain yang dapat kami puji dan kami muliakan selain Dia, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk.
Ya, sekali lagi kepada kita semua, para hamba-hamba Tuhan dan semua anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kami sapa, hai, halo, yang mungkin lagi ikut live streaming di malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam juga dalam acara 1 jam bersama kaum bintang Jemaat Eden. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya percaya yang kita hadir hari ini mungkin bisa sedikit, wow, acaranya luar biasa gitu. Mungkin ini baru pertama kali kita lakukan di gereja ini dan di kelas ini. Amin. Ya, jadi puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan yang sedang menonton baik di mana saja berada. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam acara kita, karena ibadah kita itu ya biasa ya, dari 1 Januari sampai di malam ini, kita mengikuti ibadah itu hanya satu arah. Gembala khotbah dan kami di bawah pendengar dan pulang. Pasti di dalam khotbah itu kita semua bertanya, ya harus sebenarnya ini, ya sebenarnya ini. Nah, ini saat waktunya hari ini, ya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, ibadah malam hari ini atau acara malam hari ini dalam bentuk 2 arah. Ada pemateri dan kami juga akan lakukan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir. Amin. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah saja, kalau bisa ada pendapat, ada masukan, boleh bagi di dalam grup dalam komentar ya. Saya pikir begitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada hal lagi yang kita sama-sama bisa ikuti bersama. Mungkin bagi yang pertama kali baru ikuti ibadah kita di jemaat ini, gambar kecil ada di sebelah kanan saya. Di situ tempatnya. Ya, kalau bagi rasa itu bisa ke situ. Puji Tuhan. Dan juga saya mau sampaikan kepada kita semua peserta yang hadir pada malam hari ini, kita tidak kemana-mana. Rasa minum, lapar dan semua nanti pelayan akan melayani kita. Jadi kita hanya fokus duduk, mendengarkan dan mendiskusi. Amin. Semua di servis, bapak-bapak di servis. Amin. Begitu ya. Mau makan, mau minum, tinggal pesan saja begitu. Oke, puji Tuhan. Ya, tidak buang-buang waktu. Kita akan mau masuk acara inti kita pada hari ini, yaitu 1 jam bersama kaum bintang Jemaat Eden dengan tema Natal membawa kabar baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita langsung saja masuk acara inti kita pada malam hari ini, dan izinkan saya akan membacakan atau mengundang para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bagi yang lain belum kenal, bagi tamu, tapi yang lain ya saya pikir sudah kenal ya. Ya, kita akan mengundang para tamu kita pada malam hari ini. Dengan siapa saya mengundang ketiga pemateri kita di malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Materi ketiga kami juga kasih sapa dan kasih puji Tuhan, yaitu Bapak ini adalah hamba Tuhan, bekerja sehari-hari sebagai gembala Jemaat Gidi Eden di tempat ini. Pendidikan beliau teologi STTI Bali, kemudian beliau juga mengambil Master Teologi STT Jeffrey Makassar. Pengalaman pelayanan selama beliau ada di Klasi Siklop dan Portumbai. Pertama dosen kontrak atau part-time STT Gidi. Kemudian yang berikut adalah 10 tahun Gembala Jemaat El Roy. Itu gerejanya di sebelah sebelum dapat Kampung Harapan. Nah, itu di Bali situ ya jemaatnya. Kemudian 7 tahun sebagai ketua Klasi Siklop Sentani. Ya, puji Tuhan. Kemudian juga gembala saat ini menjadi penjabat sebagai gembala Jemaat Eden
di Jumat ini. Mari kita beri aplaus dan kami sambut dan kasih Bapak Pendeta Reinhard Oe MTH. Haleluya. Mari beri aplaus buat Tuhan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini dalam diskusi dengan tema Natal Membawa Kabar Baik yang diselenggarakan oleh kaum bintang Jemaat ini. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah ada di pada malam hari ini. Ya, tidak buang-buang waktu, kita langsung saja masuk pada diskusi kita. Tadi saya sudah sampaikan diskusi tidak keluar jauh dari apa yang kita bahas malam hari ini, yaitu kita bicara fokus kita hanya bagaimana kita berpikir orang Majus. Lalu orang Majus itu ke Bethlehem, yang mereka lakukan di Bethlehem adalah menyembah Tuhan. Dan kegiatan kita pada hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, lalu juga kepada semua yang kita hadir pada malam hari ini akan bertanya seputar orang Majus. Sekali lagi, orang Majus dan Bethlehem, yaitu menyembah dan persembahan. Ya, dan yang pasti kita akan bahas satu hal lagi, yaitu adalah tema kita, tema besar gereja ini. Kenapa tema ini diambil? Nah, itu akan jadi pertanyaan buat kita semua. Apakah tema ini sudah dibicarakan atau tidak dibicarakan, atau ini keluar dari satu orang punya pikiran, atau memang dibicarakan di dalam tim, baru melahirlah tema ini. Kadang-kadang juga kita di jemaat itu sudah punya tema. Nah, ini bermasalah. Jadi saya pikir ini nanti dijelaskan oleh Bapak Sekretaris BPP untuk menjelaskan kenapa BPP ambil tema ini, alasan dari tema ini kenapa. Mungkin pertanyaan pertama saya akan berikan kepada Bapak Sekretaris untuk menjelaskan. Yang pertama, kami mengucap syukur atas program ide yang bagus dari Jemaat Enden. Majelis sudah ambil acara ini, dan kesempatan ini dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, mengapa BPP memilih temanya adalah Natal Membawa Kabar Baik. Ya, biasanya tema itu, setiap tema dari Gereja Injil di Indonesia itu dikeluarkan oleh Badan Pekerja Pusat dalam rapat Badan Pekerja Lengkap Pusat, rapat BPL. Menyangkut dengan rapat BPL tahun ini terlambat dengan kesiapan, tunda bulan Januari. Akhirnya dalam rapat dan kesepakatan kami di kantor telah bersepakat bersama memilih tema ini. Setelah didiskusikan, lalu disimpulkan, sebenarnya dari awal pilih agak panjang, tapi disempurnakan sampai jadi singkat, karena tema tidak boleh terlalu panjang. Tema singkat, jadi dipilih, disepakati adalah Natal Membawa Kabar Baik. Seperti itu. Natal itu cerita tentang kelahiran Yesus, dan di dalamnya ada kabar baik. Kabar baik tentang seorang juru selamat yang sudah lahir di Bethlehem.
berdasarkan Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14 itu yang kami pilih. Demikian alasan dari PPP Pusat pilih tema ini. Mari kita beri aplaus lagi sekali lagi kepada Bapak Sekretaris yang sudah menjelaskan alasan mengapa Badan Pekerja Pusat mengambil tema. Ya, ini izin Pak. Kadang-kadang Badan Pekerja Pusat ini mengambil tema itu apakah berdasarkan kondisi gereja ini? Dan itu badan sesuai dengan tema itu apakah pas tidak? Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah memang berdasarkan kondisi atau memang karena waktu lalu temanya diambil? Nah, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan, tapi Bapak bertahan di situ. Saya bertanya dulu ke Pemateri Berdukut, yaitu Pak Evangelis Julius. Ya, setelah tema ini disampaikan oleh Badan Pekerja Pusat, bagaimana Klasis merespon itu? Sedangkan kebutuhan Klasis itu juga ada. Melihat wilayah pelayanan lalu kan punya tema, punya pikiran bahwa Klasis ini punya tema harus seperti ini. Tapi begitu mengambil tema dari PPP, apa itu? Berpengaruh tidak sesuai dengan kondisi itu? Apakah menjawab sesuai dengan kebutuhan Klasis? Mungkin Pak Helius bisa tambahkan. Ya, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang sedang mengikuti lewat Zoom. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya pikir Bapak, kami Gereja Injil Indonesia punya aturan, yaitu kami berpatokan kepada sistem presbyterian dengan kongresional, sehingga apapun kepada Badan Pekerja Pusat itu kami tetap respon. Artinya adalah bukti respon kami hari ini, kami boleh adakan ibadah di contohnya Jemaat Eden hari ini. Mari kita beri aplaus. Jadi kalau bicara tentang bagaimana tanggapan Badan Pekerja Klasis, saya pikir gereja ini luas, memiliki 8 wilayah dan Klasis cukup banyak, sehingga di sini kita dituntut tentang ketaatan. Badan Pekerja Pusat dipilih dalam konferensi yang luar biasa, dan mereka didoakan oleh puluhan bahkan ribuan hamba Tuhan. Dan apapun yang mereka putuskan dalam rapat Badan Pekerja Pusat itu menjadi keputusan bersama. Itu menjadi keputusan bersama, sehingga dalam tema kita di tahun yang baru ini, di Natal ini adalah Natal membawa kabar baik. Saya pikir Yesus itu kabar baik, sehingga setiap kita yang ada di Gereja Injil Indonesia yang ada 8 wilayah besar ini, kita kembali kepada tema ini dan kita sama-sama mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Badan Pekerja Pusat, karena itu aturan gereja kita sudah mengikat bahwa yang pertama firman Tuhan, yang kedua anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Injil Indonesia, dan yang ketiga adalah hasil keputusan rapat, yaitu rapat di pusat, di wilayah, bahkan di Klasis, bahkan di jemaat. Oleh sebabnya tahun ini kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi tema kita di tahun ini, dan tema ini sangat sesuai dengan kondisi real yang hari ini ada. Banyak orang di Papua ini sedang tidak lagi damai, merasa ada gangguan sedikit, sudah merayakan Natal, situasi bola bikin, masalah bikin, hanya orang konsentrasi sudah tidak lagi. Tapi BPP mengingatkan kita kepada ada damai yang sejati, yaitu dalam Yesus. Jadi kami atas nama Badan Pekerja Klasis meneruskan apa yang diputuskan oleh Badan Pekerja Pusat. Dan hari ini di seluruh jemaat yang ada di Kelas Portumbai, 35 jemaat yang ada, mereka sedang mengikuti sesuai dengan tema yang ada. Dan ini tema sudah diputuskan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bikin tema lain. Tetapi Badan Pekerja Pusat juga luar biasa, Tuhan kasih hikmat. Setelah mereka putuskan tema, kami diberikan untuk membuat subtema. Subtema yang di sini berbicara sesuai dengan real yang ada di jemaat, di Klasis, di wilayah masing-masing. Sehingga itu yang sedang kami ikuti. Oleh sebabnya pada kesempatan ini Natal sedang terus dijalankan oleh semua umat Tuhan di Gidi maupun yang di denominasi yang lain. Semua orang percaya, sehingga
biar tema ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih, waktu kembalikan. Oke, puji Tuhan. Jadi Klasis merespon, begitu ya, merespon yang baik apapun jadi keputusan BPP. Saya kembali ke Pak Sekjen, mungkin bisa sedikit kasih gambaran. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terus satu tahun kemarin kita lewati, itu Natal adalah suatu keajaiban. Itu tema berubah-berubah ya setiap tahun. Itu tidak akan sama. Dan tahun ini Natal membawa kabar baik. Ya, alasan kita pilih tema ini di tahun ini karena baru kami di Gereja Injil di Indonesia dalam Departemen Misi, baru saja kami konferensi misi. Akhir dari konferensi misi itu mengutus orang menjangkau penginjilan, dan Gindi harus membawa kabar baik. Karena moto Gereja Injil di Indonesia adalah penginjilan belum selesai. Untuk target menyelesaikan bukan saja di Papua, tapi target menyelesaikan ini sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Banyak terobosan-terobosan sudah dibuat menjangkau yang tidak dijangkau di kota, bahkan di kampung-kampung. Hal itu perlu direspon oleh semua jemaat Gereja Injil di Indonesia dalam dukungan-dukungan memberikan persembahan di jemaat-jemaat itu. Itu sebabnya maka Gidi memilih tema ini supaya kabar baik terus diberitakan oleh Gereja Injil di Indonesia sampai Yesus datang. Karena Yesus datang, pekerjaan kabar baik itu harus selesai. Dan di dalam kabar baik itu kita memberitakan tentang Dia, pribadi Dia. Karena kabar baik itu isinya, ketika kita mendengar firman Tuhan, isinya adalah kabar baik. Di dalam kabar baik itu isinya tentang Yesus Kristus sendiri sebagai juru selamat. Dan setiap orang mendengar ada respon, dan setiap jiwa akan dimenangkan. Mungkin seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Kabar baik itu harus disampaikan dan terus disampaikan sebelum dunia ini kiamat. Amin. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya mau bertanya lagi materi yang ketiga, Bapak Gembala. Memang Natal membawa kabar baik. Karena itu semua orang harus respon. Karena tidak ada kabar yang terbaik selain Yesus sendiri. Karena itu kabar, berarti kan jemaat harus beritakan kabar itu. Tidak ada lagi, masalah pasti ada di dunia ini, persoalan pasti ada, tapi Yesus adalah kabar baik. Bicarakan Dia di dalam masalah, bicarakan Dia di dalam kebutuhan, bicarakan Dia dalam semua hidup, dan Dia adalah kabar baik. Pasti Dia akan berikan. Dan BPP, saya percaya bahwa BPP melihat hal ini adalah sesuatu kebutuhan yang penting sekali. Karena orang sudah mulai merasa Natal seperti biasa, buktinya saja bola ini saja dia merubah. Padahal Natal adalah kabar baik daripada Messi. Itu. Tapi orang merasa Messi lebih baik daripada itu. Contohnya begitu. Karena itu Natal lebih dari semua hal. Karena itu Dia adalah kabar baik yang perlu diresponi oleh semua orang. Kami di jemaat ini meresponi dengan serius. Ada Natal pemuda, Natal sekolah minggu, Natal, dan ini puncaknya. Natal bapak-bapak adalah bintang dalam jemaat ini. Sehingga buat penuh bintang sih di halaman ini. Karena meresponi kabar baik itu. Tidak ada kabar yang lebih baik selain Yesus sendiri. Karena itu kami perlu membuat yang terbaik. Karena itu Bapak mencoba memikirkan buat hal seperti ini dan mendiskusikan. Karena ini adalah kabar yang terbaik. Di dunia ini tidak ada kabar yang terbaik, hanya Yesus sendiri. Karena itu semua orang harus mendengar tentang Yesus. Kami Gereja Injil Indonesia sedang berpikir itu, dan jemaat meresponi secara full. Baik di sini dan saya lihat di semua jemaat dalam pelayanan Gereja Injil Indonesia, di jemaat-jemaat ini semua meresponi dengan baik untuk memberitakan Yesus adalah kabar baik itu kepada semua orang dimanapun. Yang sudah dengar, belum pernah dengar, harus dengar bahwa Yesus adalah kabar baik. Itu yang kami responi. Terima kasih. Ya, saya beri kesempatan ya kepada kita semua yang hadir ini. Ada yang mau beri alasan atau ada yang mau beri pencerahan sedikit dari makna Natal, ya kan persilakan. Jadi saya sudah bilang dari awal, acara malam ini tidak hanya pemateri yang menyampaikan, tapi kita semua
mengeluarkan pendapat. Semua punya hak untuk berbicara pada malam hari ini. Amin ya. Iya, kadang-kadang kita di jemaat kan kita selalu terima, tapi hari ini kita semua berpendapat menyangkut dengan tema ini. Ya, saya pikir begitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi dulu Bapak, apakah tema ini harus dipakai dari tanggal 1 sampai di tanggal 30? Apakah harus? Sedangkan tema, ada jemaat yang mereka sudah sediakan tema mereka sendiri sesuai kebutuhan jemaat mereka. Ya, terima kasih. Pertama, biasa perayaan Natal itu pertama pemuda, departemen-departemen atau ikatan-ikatan harus dilakukan dan mereka menunggu tema. Akhirnya sebelum tanggal 1 itu kami sudah umumkan tema itu. Dan tema itu resmi keluar, tetapi subtemas sesuai dengan seperti Sekretaris Kelas Sport Rumbai sampaikan, subtema sesuai kondisi jemaat masing-masing bisa tentukan. Tapi tema pokoknya tetap itu. Dan pada saat hamba-hamba Tuhan khotbah, tema tetapnya ada, tapi mereka ambil dari ayat mana. Yang penting itu ayat mengenai kelahiran Yesus. Dia ambil dari persembahan yang dibawa oleh orang Majus, atau dia ambil dari Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, atau cerita tentang Sakaria. Itu bebas, tidak terlepas dari tema kita yang ada. Oleh karena itu, tema yang kita pilih ini sebenarnya kabar baik itu pertama sekali itu datang kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi lah menunggu kabar baik itu bertahun-tahun lamanya. Dari sejak tahun 720 Nabi Yesaya menubuatkan hal ini. 700 itu tidak lama sekali. Tetapi masa gelap 400 tahun lamanya tidak ada kabar dari malaikat. Dan ini kabar yang pertama sekali dengar di telinga mereka setelah 400 tahun itu lewat. Tidak ada kabar malaikat yang beritahu mereka, tidak ada suara kenabian. Dan kali ini kabar itu datang kepada orang Yahudi. Karena itu kabar pertama untuk orang Yahudi, tapi kabar kedua untuk bangsa-bangsa lain. Di mana kita tahu bahwa orang Majus itu bangsa yang lain, bukan orang Yahudi. Tapi mereka mendengar kabar ini dan datang menyembah Allah dengan persembahan-persembahan yang termahal yang mereka punya. Jadi kabar baik tetap fokus intinya, tapi apapun tetap hamba-hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan dan aplikasikan di jemaat-jemaat sesuai dengan kondisi yang ada. Demikian. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya beri kesempatan kepada kita yang ada pada malam hari ini untuk mungkin menyinggung sedikit dengan tema ini. Mungkin ada pikiran-pikiran yang berbeda menyangkut tema ini. Saya persilakan. Baik, shalom. Salam damai Natal untuk kita semua. Puji Tuhan, saya nama Pendeta Habel Yohan Vivi. Saya dari GBD. Puji Tuhan, mungkin di sini saya pertama-tama sangat memberikan respon yang luar biasa bagi Didi atas tema yang luar biasa ini. Kalau boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa kita harus tepuk tangan yang meriah? Kalau bagi saya ini tema yang sangat luar biasa, karena kita mengalami 2 tahun sebelumnya adalah masa yang sangat sukar. Ya. Pandemi COVID-19, banyak nyawa orang berkorban, bahkan kami dibatasi dengan situasi ibadah yang harus jaga jarak dan lain sebagainya. Dan di tahun ini Gidi mengambil tema yang luar biasa, yang disimpulkan dengan kalimat Natal membawa kabar baik. Jawabannya ada di ayat firman Tuhan itu, di ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat ini adalah kabar baik. Dunia sementara
sedang mengalami situasi yang orang semua pada hidup dalam berbicara mengenai kabar. Kalau kabar berarti kan ya apa kabar atau bagaimana kan tentu baik. Ini saya mau bertanya di sini orang Majus yang 3 orang yang melihat jalan itu, apakah mereka dapat kabar atau mereka setelah melihat bintang itu berita yang diheboh baru jalan? Kenapa membawa kabar baik? Kabar ini kenapa dong taruh kabar? Menurut saya itu Natal membawa berita. Selamat datang. Ya, ini kita bertumbuh bersama-sama tanpa memandang aturan dan lain-lain. Tuhan memberkati. Baik, yang kedua ya saya sampaikan, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Junias Kurik sebagai gembala sidang Jemaat Al-Fatah Kota Raja, dan juga beliau sebagai sekretaris daerah Jayapura Barat. Tema yang sudah diputuskan oleh Badan Pekerja Pusat itu langsung secara otomatis, secara struktural dia turun ke wilayah. Wilayah dibicarakan langsung sampai di Kelasis, dan Kelasis itu dibicarakan dalam rapat resmi, dan turunannya adalah kepada jemaat-jemaat. Ini bukti ketaatan kita. Gereja ini gereja berorganisasi. Jadi itu organisasi yang bicara tentang jiwa. Dan saya yakin bahwa setiap organisasi kita punya aturan, punya ketaatan, penundukan diri, semua harus ada itu. Kembali kepada firman Tuhan yang di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal-hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Gereja ini punya aturan cukup ketat. Kami dituntut untuk menjaga bahwa sidang keputusan tertinggi ada di dalam firman Tuhan. Yang kedua, pagar kita adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja ini yang setiap 25 tahun akan mengalami koreksi. Setelah itu keputusan sidang konferensi, bahkan rapat-rapat tingkat atas sampai ke bawah. Sehingga tema ini bukan baru muncul, tema ini sudah dikeluarkan sebelum tahun jauh sebelumnya, sehingga turunannya itu semua kita ikuti. BBB memberikan kami kesempatan untuk di subtemanya, mereka tidak mengganggu kami di subtema. Oleh sebabnya Bapak Ibu yang jemaat Tuhan, jemaat gini yang ada di 8 wilayah, Badan Pekerja sudah mengeluarkan tema, berarti yang memberikan kesempatan kepada kita berbicara di subtema. Doa yang selama ini Bapak Ibu doakan di jemaat, pergumulan di jemaat, itu masukkan dalam subtema itu. Iya, izin Pak Sek. Di sini penanya menanyakan tentang ketegasan surat. Apakah benar surat seperti itu? Kalau belum, solusinya seperti apa? Saya bilang untuk kalau ketegasan surat, ini suratnya resmi. Oke, suratnya sudah ini resmi. surat resmi. Oke, mari sudah ya. Sampai Itu situ ya. organisasi ini resmi, sangat resmi, dan kami ikuti itu. Oke, Terima kasih. Ini sudah resmi ya. Jawabannya itu. Mungkin ditambah oleh Bapak Gembala, silakan. Surat. Ya, terima kasih. Secara aturan kami hanya taat saja. Apalagi gembala, jadi kami ikut saja. Kami di jemaat ini hampir semua Natal kami gunakan tema yang sama, karena ini sudah kami begitu. Dan inilah gidi. Berarti kan apa yang kita bicara itu sudah gidi. Dan itu yang menjadi pikiran kami. Jadi sehingga kami ikuti saja apa ya pimpinan sudah tetapkan. Nah itu yang kami lakukan di ED.
Jadi semua Natal temanya tetap sama, subtema saja yang sesuai dengan kalau pemuda punya, sekolah minggu punya, kaum ibu punya. Jadi seperti itu. Jadi tema utamanya tidak tetap kami gunakan. Itu yang kami lakukan. Dan hari ini buktinya itu kami buat dialog pakai tema yang sama. Terima kasih. Iya. Di sini pertanyaannya, kira-kira surat yang diedarkan itu benar sesuai keputusan? Kata tegasnya itu kalau memang benar, bagaimana jemaat harus serius menanggapi itu? Isi suratnya, coba nanti dijawab oleh Bapak Sek. Ya. Coba Bapak Sek boleh menjawab. Ya, terima kasih. Menyangkut dengan surat penetapan tema resmi, surat tanda tangan dan beritahukan ke 8 wilayah 197 klasis dan jemaat-jemaat. Jadi itu resmi, kami sudah keluarkan dari kantor. Dan kalau kami dari kantor, badan pengurus sendiri mungkin ini belum sepakat, ini belum, berarti proses penetapan tema dan memberitahukan itu terlambat. Tapi hal sudah diumumkan secara resmi, berarti sudah kesepakati bersama. Dan jemaat-jemaat dan klasis menerima dan subtema sesuai dengan jemaat seperti yang sudah disampaikan. Ya, saya persilakan program dari ya silakan. Satu, siapa lagi? Dua. Oh, Bapak itu ini Adam. Jadi yang Maria dulu. Maria ada lagi tidak? Ibu Guru Maricia Buyong, saya dari Gereja Tubuh Kristus yang adanya di Jalan Damai. Itu dulunya gerejanya Pak Tobias Rosa, kalau masih ingat Bapak, sudah almarhum. Baik, hari ini sangat luar biasa dan sangat unik dan beda dari yang lain. Natal tahun ini yang saya lihat, tepuk tangan dulu untuk semua. Saya sangat salut dan bangga. Dari acara seperti ini menjadi suatu panutan yang hebat dan luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan di malam hari ini, yaitu tentang tema. Tema Natal ini adalah Natal membawa kabar baik. Pertanyaan saya, kita ada punya Natal nasional, yang mana di dalam Natal itu yang terdapat dalam Matius 12 ayat 2b yang bunyinya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang saya mau bertanya, mengapa bapak-bapak di jemaat Gidi ini bisa menggunakan tema Natal membawa kabar baik, sedangkan tema ini adalah tema nasional. Sedangkan kalau dilihat dari pembahasan malam ini, benar jalan lain adalah kita bicara tentang para tiga orang majelis yang datang kepada Yesus, melihat Yesus, mereka akan kembali kepada jalan lain. Karena si Herodes itu akan tahu bahwa Yesus sang raja, sedangkan Herodes katakan bahwa dia adalah raja. Ini bersangkutan sangat sangkut paut sekali. Dan ini luar biasa. Dan saya ingin tahu sekali penjelasan. Kalau tadi Bapak jelaskan banyak surat dan itu memang sudah aturan dan lain sebagainya. Cuma saya ingin tahu mengapa Bapak-bapak di jemaat ini tidak menggunakan tema nasional yang ada, sementara lebih fokus membeli tema sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi yang saya masukkan di sini dari hamba Tuhan, jelaskan ke kami semua, Natal kabar baik berarti kepada sasarannya ke siapa? Mungkin bapak-bapak ini seperti apa untuk ke depan? Untuk informasi dengan PGI, kami belum begitu akrab, tapi Gereja Injili di Indonesia sampai hari ini aktif itu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Injili. Maka itu tema dari PGI belum masuk di kami kantor, jadi kami memang tidak tahu. Kemudian tema setiap tahun kami Gereja Injili di Indonesia kami menentukan sendiri, itu sudah biasa. Jadi itu sebabnya kami sudah keluarkan tema tahun ini sendiri, tidak lewat tidak teruskan dari PGI. Mungkin seperti itu.
jawabannya. Gereja ini memang sudah dari waktu kami mulai, itu tema ini dia sudah berjalan begitu. Dalam keputusan selalu dari pusat. Jadi bukan baru ini kami pindah, tidak. Jadi dia sudah berjalan begitu. Dari saya masih sekolah minggu selalu temanya kami dari pusat. Nah setelah ini bersama, oh ya begitu ada ya. Gitu. Jadi dia sudah berjalan begitu, bukan kami melawan, tapi dari terbentuknya gereja ini dia menentukan tema sendiri. Begitu. Sampai sekarang, bukan baru. Begitu. Jadi yang kami biasa gunakan juga di ikatan-ikatan, kami biasa pakai tema nasional juga. Dan dalam khotbah-khotbah kami gunakan. Tema nasional digunakan. Dalam tema nasional kami jelaskan, ini ada seperti ini begitu. Dan selalu kami ikut bersama-sama dalam penjelasan. Dalam ikatan-ikatan persekutuan-persekutuan gereja dan orang Gidi, dalam kaum Gidi yang ada, kami selalu gunakan tema nasional juga. Bukan berarti kami tidak gunakan. Hamba Tuhan selalu gunakan. Terima kasih. Teman, caranya itu sudah dimulai sejak gereja ini berdiri. Tema Natal selalu diputuskan dalam pimpinan pusat. Begitu, jadi dia jalan, bukan melawan, tapi itu sudah. Terima kasih. Ya. Ya, kami pindah di ibu yang tadi menanyakan tentang kabar baik. Ibu bilangin kabar baik ini kepada siapa? Yang pasti bukan kepada pohon, kepada batu atau kepada tumbuh-tumbuhan ya. Saya pikir tidak. Yang pasti kabar baik ini bagi kami manusia ya, begitu ya, bagi kita semua. Cuma implementasinya seperti apa? Kan ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baik dalam keluarga mungkin ada satu contoh, mungkin boleh disampaikan kepada kita semua untuk kita bisa terapkan kabar yang baik seperti apa di dalam keluarga atau di dalam komunitas-komunitas, di kantor, ya seperti apa? Silakan. Mungkin Bapak Sekretaris, Pak Gandius. Kabar baik kepada gembala-gembala di Padang sana, tapi juga itu kabar baik itu isinya pertama malaikat menyampaikan, tapi kedua rombongan bala tentara surgawi datang menyanyikan pujian. Jadi dalam isi kabar baik itu ada berita yang disampaikan, tapi isinya juga ada pujian. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang Gidi. Kemudian ada kabar baik juga didengar seperti kabar buruk. Itu adalah Raja Herodes. Waktu orang-orang Majus mereka datang karena kabar baik. Tapi waktu mereka sampaikan, Herodes merespon dengan kabar buruk. Karena dia menganggap raja satu-satunya yang dipercaya oleh Kaisar Romawi hanya dia di Israel. Dan tidak boleh ada raja lain. Nah, itu kabar buruk bagi Israel Herodes di istana. Jadi di istana goyang, di istana panik. Tapi gembala-gembala di Padang sana tidak panik, mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kabar baik dan kabar dan baik. Ya. Kabar itu berarti kan dari kita sendiri ya. Kita inilah kabar itu sendiri. Jadi kita memberitakan seperti apa itu dari pribadi. Jangan pikir ke ini kabar ini kepada siapa, tapi sebenarnya kabar ini untuk saya begitu. Jadi untuk pribadi saya begitu. Jadi ini untuk pribadi saya kabar itu begitu. Dia bukan kepada banyak orang tapi kepada semua pribadi. Pentingnya mungkin begitu kabar ini. Yaitu baiknya adalah dari kita sendiri juga. Tidak ada dari orang lain. Kalau kabar itu dia mau jadi baik bagi saya, adalah itu saya sendiri begitu. Nah, PPP merasa bahwa Natal membawa kabar baik. Jadi dia mau jadi baik, dia mau jadi buruk adalah kembali kepada keluarga itu sendiri, kepada bapak itu sendiri, mama itu sendiri, anak itu sendiri, sehingga dia bisa jadi baik. Yang jelas sumbernya baik, yaitu Yesus itu sendiri baik. Mau jadi tidak baik atau bagaimana itu kembali kepada pribadi itu sendiri. Ya mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bicarakan memberi pendapat, yaitu tentang persembahan dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus. Silakan berpendapat masing-masing, silakan berpikir menyangkut dengan orang Majus itu, siapa mereka itu bagaimana, itu silakan. Ini saatnya. Mungkin di khotbah biasa, di minggu itu biasa. Tuhan tidak pernah singgung orang Majus dari mana, dia punya kepribadiannya seperti apa.
dia orang biasa atau orang kaya atau orang seperti apa, itu belum pernah ya. Silakan hari ini kita akan kupas sama-sama. Amin. Amin. Penyembahan ini banyak, jadi silakan kita semua setelah narasumber menyampaikan apa itu penyembahan yang dilakukan oleh 3 orang majus, dan itu akan berkembang pada diskusi kita malam hari ini. Iya, saya bertanya ya pada Bapak Gembala, siapa itu orang majus, terus bagaimana mereka merespon kabar baik itu di dalam keluarga mereka, di hidup secara pribadi. Lalu tindakan apa yang mereka lakukan setelah mereka merespon itu kabar baik itu? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir. Menariknya adalah pada waktu orang Majus ini melihat bintang di timur, dan diperkirakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang bijak yang mereka ikut kebenaran, dan mereka mendengar, melihat tanda itu, lalu mereka coba mengikuti dan mencari kebenaran itu. Jadi berkaitan dengan penyembahan dan persembahan mereka, maka kita melihat bahwa komitmen mereka untuk membawa hidup mereka kepada sumber yang tepat dan kepada pribadi yang tepat. Nah, itu yang dilihat mereka nyatakan melalui tanda bintang itu, sehingga mereka bergerak dan akhirnya bertanya kepada Herodes. Nah, dari sanalah kita lihat bahwa orang-orang Majus ini mereka melangkah dengan sebuah keyakinan yang sungguh bahwa mereka sedang mencari pribadi yang tepat untuk menyembah dan memberikan persembahan. Entah berapa hari mereka jalan, tapi tanda yang mereka lihat bahwa di timur ada bintang yang menandakan bahwa mereka harus datang untuk menyembah dan memberikan persembahan. Dan untuk pertanyaan tadi dari yang ditanyakan adalah bagaimana dengan aplikasi, saya pikir untuk berbicara penyembahan dan persembahan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Seperti apa kita merasa pribadi yang tepat adalah Yesus, dan seperti apa kami menyembah, itu kembali kepada pribadi kita dengan komitmen kita terhadap Yesus yang adalah Allah yang sesungguhnya, yang perlu kita beri penyembahan dan persembahan yang tepat. Ini begitu untuk sementara, nanti ditambahkan, nanti ada perkembangan baru kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, mungkin lanjut, Bapak masih Bapak Gembala, kira-kira siapa 3 orang itu? Kemudian di dalam firman Tuhan katakan orang timur. Ini timur di mana? Lalu bagaimana respon Maria dan Yusuf ketika mereka datang, 3 orang Majus ini datang sujud dan menyembah? Responnya seperti apa? Mungkin bisa. Iya, terima kasih. Alkitab jelas bilang bahwa orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi kalau kita lihat di sana dari timur, dari wilayah timur. Jadi Alkitab sudah berkata demikian, tapi ada beberapa penafsiran berkata ada dari Afrika, ada dari beberapa, tapi kita tidak perlu terlalu berdebat dengan hal itu, tapi yang jelas dari timur itu. Dan mereka datang memberikan persembahan dan penyembahan kepada bayi yang baru lahir itu, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana dengan Maria tadi ya? Maria ya? Respon ketika mereka datang. Mereka datang, dan Maria waktu mereka datang memberikan itu, Maria sendiri menyimpan kebenaran itu, ungkapan itu di dalam dirinya bahwa inilah yang disebut Immanuel itu. Dan demikian ya. Terima kasih, nanti ditambahkan oleh Bapak. Iya, mari kita beri aplaus.
Jadi ini lambang itu penting, tapi kita melihat kembali kerelahan hati mereka membawa persembahan itu. Karena memang melihat Yesus adalah persembahan yang termahal Allah siapkan untuk manusia. Persembahan, dia menyerahkan anaknya sendiri. Kita bandingkan seperti Ishak. Abraham punya anak satu-satu, tapi dia berani mempersembahkan. Itu hati Bapa. Karena kasihnya memberikan persembahan yang terbaik. Jadi apa yang mereka punya orang Majus, mereka bawa. Dan respon untuk jemaat, apa yang kita punya jangan lihat nilainya, tapi kita punya hati itu penting. Hati untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi respon jemaat kami pikir hati itu penting. Tanpa menyimpan, tanpa memikir sesuatu, kita rela memberikan persembahan. Dan persembahan tidak bisa menghitung nilainya. Kok kasih nilainya berapa itu tidak bisa. Kasih Tuhan dari respon pribadi masing-masing. Demikian. Ya, terima kasih. Persembahan menyampaikan pada kita bahwa itu untuk memberi hidup kita sepenuhnya sehingga tema ini lahir. Jadi penting sekali adalah memberi, itu adalah persembahan itu. Ya, yang jelas Yohanes 3:16 jelas ya, karena begitu itu dia memberi, karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anak satu-satunya buat kita. Jadi penting sekali yang namanya penyembahan dan memberi, dan jemaat respon baik dengan firman Tuhan itu. Sehingga saya berharap kepada kita semua silakan bertanya seputar penyembahan dan memberi. Dan tema Natal membawa kabar baik. Khususnya bagi kami semua anak-anak gereja yang lahir dan besar tumbuh di gereja ini, jangan lupa melakukan amanah ini. Gereja Injili berarti dia bicara Injil dan pergi menginjili. Jadi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang bergerak menyampaikan kabar baik kepada kita semua, kepada dunia ini, bahwa dia adalah Yesus yang lahir bagi kita semua pada malam ini. Amin. Ya, terima kasih. Saya berharap ada satu atau dua orang dari Moke kita lah, kaum adat satu dan kaum Hawas satu, untuk memberikan kita harapan-harapan. Mungkin dari malam ini yang kita dapat sampai sama-sama lewat acara ini, mungkin ada harapan-harapan ke depan seperti apa, kami persilakan. Untuk kesempatan yang sekali lagi diberikan untuk kami kaum perempuan atau kaum Hawa alias kaum Maria, yang mana malam hari ini dipersilakan hadir. Dan saya pribadi hadir di sini lewat undangan, yaitu Ade Ros yang memberikan undangan sebar lagi ke saya. Saya lihat dari live training, saya tertarik sekali untuk ada di sini. Dan satu hal yang saya mau bilang di sini bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau bisa jangan untuk hari ini saja, mungkin untuk ke depan lebih luar biasa lagi. Mungkin agar supaya kita yang ada di luar sana undangannya bisa tersebar lebih luas lagi, karena pembahasan seperti begini ini sangat menarik sekali dan jarang dibuat oleh kaum gereja. Kadang-kadang dibuat oleh gereja-gereja itu khusus hanya untuk timnya di dalam gereja itu. Tetapi hari ini saya melihat hal yang sangat luar biasa. Walaupun banyak orang mengerti tentang firman, orang mengerti, tapi masih banyak orang yang belum mengerti juga. Alias Kristen KTP, seperti tadi dijelaskan oleh banyak hal di sini. Kita ibadah hanya datang duduk dengar, pulang taruh Alkitab. Tetapi malam hari ini luar biasa kita mulai mengikuti sebuah perjalanan demi perjalanan yang disampaikan oleh bapak-bapak hamba Tuhan. Bapak-bapak adalah pelaku firman yang hebat. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita yang ada di depan ini. Tuhan memberkati bapak-bapak. Saya masih lanjut. Hal yang sangat penting sekali di sini yang saya lihat, bapak-bapak ini penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini, menyelimuti tempat ini. Dan satu prinsip yang dipakai oleh gereja Giri di tempat ini harus dipegang kuat, jangan sampai kendor. Karena kebanyakan ada gereja-gereja juga yang mempertahankan
gerejanya, contoh udah mereka bilang tidak boleh makan pinang, tapi di luar masih makan pinang. Ini contoh-contoh. Jadi kalau bisa prinsip dan apa yang sudah disampaikan oleh gereja Gidi itu dipegang dan diajarkan kepada generasi-generasi berikut dan dikaderkan terus kepada kaum pemuda-pemudi bahkan sekolah minggu yang ada di dalam gereja Gidi ini, agar gereja Gidi ini bukan hanya di Papua terpancar memang sesuai dengan 3 orang majus tadi itu dari timur ke barat. Kalau bisa gereja Gidi ini juga akan jadi penerang dari gereja dari timur ke barat. Amin. Saya dari Yaukimo. Nama saya Edi Kubak. Jadi saya datang ke sini untuk merayakan Natal di Jayapura. Dan hari ini perayaan Natal di jemaat ini sangat luar biasa. Tidak seperti biasa-biasanya. Selama kami hidup dalam dunia ini kami hanya menonton. Tetapi hari ini merupakan perayaan yang sangat luar biasa. Dalam bentuk acara diskusi kami mendapatkan banyak hal rohani tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mengenai kabar baik tentang Natal itu. Harapan saya ke depan ini adalah merupakan hal yang baru, sehingga saya berikan masukan lagi kepada kita sekalian sesuai dengan pemberitahuan melalui khotbah Pak Presiden Gidi. Kita tidak merayakan perayaan-perayaan, tetapi persembahan dan penyembahan. Dengan demikian ke depan nanti saya usulkan pada kesempatan ini supaya ke depan perayaan-perayaan Natal kita nanti selain acara-acara seperti ini, saya harap kita mungkin bisa kumpul-kumpul dana untuk mengunjungi seperti panti asuhan, seperti ibu-ibu janda, seperti orang-orang yang hidup dalam hal tidak mengenal firman Tuhan, seperti orang-orang mabuk, seperti itu. Mungkin itu saja masukan dan harapan saya. Tuhan memberkati. Menyampaikan harapan-harapan kepada kita semua pada malam hari ini. Berakhir sudah diskusi kita 1 jam bersama kaum bintang Eden dengan tema Natal membawa kabar baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari satu pujian, Dia Allah baik. Dan terima kasih kita kepada Bapak Pendeta Gadio Sinombi Diptea yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga kita kepada Evangelis Julius Weah STA yang telah memberikan kita pencerahan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati. Dan terima kasih kita kepada Bapak Gembala Reinhard Hoe yang telah menjadi pembicara kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri Ave Maria. Wah, wanyambe. Yesus wahai.
kasih untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan semua yang telah mengikuti live streaming, baik yang ada di kota Jayapura, baik ada yang di luar kota Jayapura maupun yang ada di dunia yang lain. Akhirnya saya sebagai host malam hari ini atas nama Atenus Wenda, Serino Sapa dengan Kakak Gombo menyampaikan terima kasih. Tuhan berkati. Ini loh. Waktu selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ketua Koordinator Pak Wali Gonda untuk menyampaikan kegiatan kita di malam hari ini. Tuhan berkati. Shalom. Dan terima kasih sudah mengikuti acara kita. Saya sebagai penanggung jawab yang ditunjuk oleh kaum bintang mengucapkan terima kasih sudah semua mengikuti acara dialog interaktif 1 jam bersama kaum Bapak, kaum bintang Eden. Terima kasih dan selamat bersantai-santai, makanan sudah disediakan. Bersyukur ya atas kasih dan kebaikan Tuhan sehingga dalam waktu Tuhan kita bisa berjumpa. Pada kesempatan hari ini kami atas nama Badan Pekerja Kelasis GIDI Waktu Numbai kami membawahi 35 gereja yang ada di kota ini, dan hari ini juga kami diundang secara khusus oleh Badan Pekerja Jemaat Eden, di mana mereka punya inisiatif yang begitu luar biasa. Mereka bentuk ibadat, tapi mereka kemasnya dengan gaya yang berbeda, sehingga mereka menyampaikan kepada kami untuk bagaimana kita memaknai Natal yang sedang kita rayakan hari ini, bertolak dari tema besar yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Pusat, yaitu Natal membawa kabar baik. Jadi kabar baik itu diceritakan bukan saja dalam gedung gereja, tapi di luar gedung gereja dalam jumlah yang cukup banyak, bahkan bukan saja untuk khusus untuk kalangan gereja GIDI, melainkan untuk semua kalangan yang ada, yang orang sudah percaya Yesus, bahkan juga yang belum. Jadi kesempatan itu kami di sini juga disampaikan untuk menjadi narasumber berbicara tentang pokok atau tema Natal kita di tahun 2022. Ya, itulah. Dan kami juga atas nama Badan Pekerja Kelasis memberikan apresiasi kepada Jemaat Eden, di mana ada satu bidang, yaitu mereka namanya bintang, kaum bintang, yaitu hanya khusus untuk bapak-bapak. Kami lihat ada sekian banyak jemaat GIDI yang ada di kelas sport Numbai ini. Kami juga melihat bahwa ada beberapa gereja yang mereka juga punya sangat inisiatif, terus mereka kreatif juga dalam rumah juga pelayanan. Jadi salah satunya di Jemaat Eden, yang dimana ini bukan baru ini, tapi ini sering selalu mereka lakukan. Jadi udah kesempatannya mereka undang kami untuk berbicara. Tidak tahu apa yang kita hadapi ke depan, kami tidak tahu, tapi hari ini bagaimana kita menyikapi situasi yang hari ini ada di dalam seluruh tanah Papua, bahkan dalam pelayanan secara khusus. Mungkin itu akan kami bicara lebih jauh, sehingga itu memberikan dampak manfaat juga bagi kita semua. Hari ini pas tanggal 20 Desember, kami Gereja Injil Indonesia Jemaat GIDI Eden, hari ini kami adakan Natal. Dan Natal hari ini adalah kami dengan live, ada 2 media, dan itu satu rencana kami dari Jemaat Eden yang kami diprogramkan. Terima kasih juga untuk semua dukungan, dan kami hari ini sangat bersyukur karena dimana 1 tahun yang kami sudah lalui dan Tuhan sudah menolong kami, dan kami tidak bisa membalas apa yang Tuhan buat. Dan semua komisi program dari Jemaat GIDI Eden, semua komisi mereka sudah kita adakan Natal, baik itu sekolah minggu, pemuda, dan juga kaum ibu dan jemaat. Hari ini tanggal 20 Desember ini merupakan kaum bapak yang akan kami adakan Natal bersama di hari ini. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan selamat kepada semua orang
beberapa denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Kami Gereja Injil Indonesia dan juga Jemaat Eden, saya sebagai jemaat atau ketua panitia di sini, ketua diaken di sini mengucapkan, mewakili dari pimpinan gereja mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan beberapa denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Kami Gereja Injili Indonesia Jemaat Eden mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Immanuel.